Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Utami dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemberantasan korupsi untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Budaya dan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Tommy Sujarwadi MS. Jadi strategi pemberantasan korupsi itu terbagi menjadi 3. Ada penindakan, pencegahan, dan juga pendidikan. Yang pertama ada strategi represif atau penindakan, adalah strategi KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntunan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penanganan, laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Penindakan ini tetap harus dilakukan sebagai efek jerah bagi koruptor. Yang kedua, ada strategi pencegahan mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. KPK akan melakukan berbagai kajian untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan. Di antara langkah perbaikan yang bisa dilakukan, misalnya pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem berbasis online atau sistem pengawasan terintegrasi, serta transparansi penyelenggara negara. Untuk transparansi penyelenggara negara, KPK menerima laporan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan gratifikasi yang wajib dilakukan semua penyelenggara negara. Sedangkan untuk gratifikasi, penerima wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak menerimanya. Untuk strategi yang ketiga, yaitu ada edukasi atau pendidikan, dilakukan dalam bentuk kampanye dan edukasi untuk penanaman nilai anti korupsi dan integritas. Melalui edukasi ini, KPK ingin membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, pendidikan anti korupsi juga disampaikan kepada anak-anak usia dini, sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Salah satu bentuknya dengan berbagai permainan dan tontonan anak yang bertemakan integritas. Menurut pendapat saya pribadi, hukuman yang pantas bagi para koruptor itu dilihat dari berapa banyak uang yang dikorupsi tersebut. Misal korupsi tersebut merugikan keuangan sekitar 200 juta atau 500 juta, menurut saya hukuman yang pantas diberikan adalah dicabut dan diberhentikan dari jabatannya, membayar denda, dan juga diberikan hukuman penjara atau kurungan yang sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, jika korupsi yang dilakukan masuk kategori berat sekitar 25 miliar atau 100 miliar hingga triliun, menurut saya hukuman yang pantas adalah dibuat miskin keluarganya dan diberikan hukuman mati bagi pelaku koruptor tersebut. Nah, hukuman tersebut itu diharapkan memberikan efek takut pada para pelaku yang ingin melakukan korupsi. Jadi dengan adanya hukuman tersebut diharapkan memberikan rasa takut sehingga meminimalisir angka untuk melakukan tindakan korupsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.